Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral ibadah was sa'adah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan wal jumu'atu ila al jumu'ah was salatu ila salah mukaffiratun bainahunna idza thunibatil kaba'ir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah wa sadaqa rasul. Yang pertama, saudara, menjadi kebiasaan orang Islam di Indonesia itu kalau mau puasa sama mau lebaran, orang pada sibuk datang ke kuburan. Betul gak sih? Kenapa itu? Ustaz, hukumnya apa tuh? Orang pada datang ke kuburan, ziarah kubur sebelum Ramadan sama di waktu lebaran. Apa hukumnya itu? Saudara, kata Rasul dalam sebuah hadis begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kamu. Kenapa? Fa innaha tudhkirul akhirah. Karena ziarah itu mengingatkan kamu akan negeri akhirat. Walaupun memang tidak spesifik, tidak dikhususkan ziarah kubur itu harus di waktu mau puasa dengan sebelum atau sesudah puasa, enggak. Cuman ini momen, ini waktu tepat betul. Kenapa? Karena kita ini sebagai anak dari orang tua kita yang sudah meninggal, belum tentu sejumat sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali ziarahin orang tua kita. Padahal kalau kita ziarahin orang yang kita cintain, yang dicintai itu mendatengin orang tua kita. Kita ini anak yang dicintain oleh orang tua kita meninggal, itu adalah sesuatu yang paling disenangi oleh orang tua kita dalam kubur dibanding dunia dan isinya, saudara. Tapi bagaimana kita supaya ziarah kubur yang benar tuh gimana, Ustadz, gitu ya. Nah, dan sekarang tuh orang ziarah kubur pakai casing doang. Pakai baju hitam, celana hitam, kacamata hitam, duduk bawa payung hitam, kemudian duduk bawa kembang, bawa bunga, siram, melototin, selfie dah, begitu sekarang tuh. Foto. Oh Ustadz, saya untuk menggembirakan hati orang tua saya pakaikan marmer yang begitu bagus. Saya pakai rumput-rumput yang bagus untuk menggembirakan hati orang tua saya yang sudah di dalam kubur. Itu mah casing. Kuburan kita bagusin, kita rawatin, itu casing. Yang senang bukan yang di dalam kubur, yang senang mata kita yang senang. Sama dengan orang meninggal dipakein karangan bunga begitu banyaknya. Emang ngaruh sama orang meninggal? Enggak ngaruh. Sama juga dengan kuburan yang paling mahal. Di sini kuburan yang paling mahal di mana, Pak? Kerawang. Namanya apa? San Diego. Itu harganya nggak terlalu mahal sih, cuma 90 juta satu lubang itu. Itu lakinya BCL tinggal di situ tuh. Bunga Citra Lestari, di situ tuh 90 juta. Ada yang satu blok, satu komplek harganya miliaran. Itu paling mahal. Oh, mentang-mentang kuburan paling mahal, di sono malaikatnya baik-baik, Ustadz, begitu. Pakai jas, masukin ke mayitnya disebut selamat datang, begitu ya. Pagi-pagi dapat makan pagi, siang dapat lunch makan siang, tar siang agak ada ngopi-ngopi, begitu. Yang paling murah sono tuh, kawi-kawi paling murah itu. Oh, itu malaikatnya galak-galak itu di situ. Paling murah, begitu. Kuburan boleh beda, alam kubur semua sama. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur itu? Rasul katakan, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis, kata Rasulullah.
tidaklah mayit di dalam kubur itu kecuali seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Yantaziru da'wata talhaquhu min akhin wa ummin aw abin aw sadiqin fa idza lahiqathu fa kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Tidaklah mayit itu di dalam kubur melainkan seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Yantaziru da'wata, dia lagi menunggu doa dari suaminya, dari bapaknya, dari ibunya, dari temannya, dari saudaranya. Kalau doa itu sampai kepada dia, maka doa itu yang paling dia cintain daripada dunia dan isinya, saudara. Saya kasih gambaran gini nih. Bapak-bapak coba jawab yang keras nih kalau saya tanya. Kalau bapak-bapak saya kasih pilihan, mau duit 10 juta apa ban bekas, kira-kira milih yang mana? Pada bengong ini nih. Bapak-bapak saya tanya, kalau tanya jawab bikin orang kesel aja nih. Bapak-bapak saya tanya ini, kalau bapak-bapak suruh pilih duit 10 juta sama ban bekas, mana yang dipilih? Duit. Masa ban bekas emang pemulung? Duit. Di darat duit. Sekarang saya tanya lagi, naiklah kapal kita, begitu tengah-tengah karam tuh kapal, tenggelam. Terus saya datang lagi, Pak mau duit 100 juta apa ban bekas, mana yang dipilih? Tadi 10 juta diambil, sekarang 100 juta kan diambil. Kondisinya beda, Ustaz, betul gak? Itu dia tuh. Hari ini kita buang-buang tuh doa. Hari ini sholat berjamaah dibuang-buang. Hari ini taklim, duduk di majelis taklim dibuang-buang, seakan-akan kayak ban bekas di daratan yang nggak pakai. Tapi begitu sudah masuk di dalam kubur, ahabba ilai minad dunya ma fiha. Itu yang lebih dia cintain daripada dunia dan isinya, saudara. Makanya itu kalau kita ziarah kubur, datang ke dalam kuburan, datang ke kuburan, apa yang dilakukan? Bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan doa orang-orang tua kita. Kenapa? Itu yang dia lagi tunggu. Emang kan memang ada hadis, Ustadz, bukannya idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia kan terputus, udah nggak ada hubungan lagi. Maksudnya terputus begini, dia tadi jualan pulsa, udah meninggal nggak bisa jualan pulsa lagi, itu amalnya terputus. Dia kan dulu suka ngimamin, begitu meninggal udah nggak bisa ngimamin lagi, itu namanya terputus. Tapi kalau doanya, buat apa di dalam ada doa Rabbana ighfir lana li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Buat apa diajarin doa begitu? Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal lebih dulu dari kami, ya Allah. Artinya apa? Artinya doa itu sampai kepada mereka, saudara. Kita nih anak-anak sebagai anak dari orang tua kita, setiap hari doain tuh ayah dan ibu kita. Itu yang lebih dia cintain. Baca Quran, niatin pahalanya sampein ke dia. Sodako, niatin sampein ke dia. Sampai Ustadz, sampai. Gak percaya Ustadz, mati duluan, ntar saya baca doain. Saya kasih ceritanya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Mailibari. Itu di situ ada satu cerita. Anna ra'a anna anna ba'du ahli ilmi ra'a fil manam. Sesungguhnya sebagian ahlul ilmi itu pernah melihat di dalam mimpinya. Apa mimpinya itu? Ada orang yang di dalam kubur, dia mimpi nih, orang di dalam kubur pada keluar semua. Ngapain mereka itu? Mereka tuh kayak ngambilin, mungut-mungutin sesuatu yang berharga. Contoh seperti anggaplah ada duit yang pada diambil-ambil atau makanan yang diambil-ambil. Mereka pada ngambil-ngambilin itu. Tapi ada satu orang, dia mimpi nih, ada satu orang nggak ngambilin. Kemudian dia tanya pada orang yang tidak ngambil itu, fulan, apa yang diambil oleh orang-orang kubur itu? Kata dia nih, oh mereka lagi ngambilin doa-doa dari orang yang masih hidup untuk kami yang sudah mati. Yang doanya begini, Allahumma gfir li amwatil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunin saudara-saudara kami yang telah meninggal dari kaum muslimin muslimat.
Itu doa sampai kepada mereka. Oh, ternyata doa kita sampai kepada mereka itu. Terus kamu kenapa nggak ambilin, katanya. Kata dia, saya udah cukup dengan yang begituan. Dengan apa kau dicukupkan? Setiap hari anak saya baca Quran dan dikhatamkan Quran itu, setelah itu dihadiahkan pahalanya untuk saya. Begitu katanya. Masya Allah. Saya cukup dengan itu. Bapak anak saya itu jualan di pasar jualan manisan, setiap hari dibaca Quran. Bangunlah orang tersebut dari mimpinya. Kemudian didatengin tuh pasar yang disebutin itu. Gitu didatengin. Emang ada pemuda yang lagi jualan, mulutnya berkomat-kamit gitu. Bergerak-gerak. Didatengin tuh sama orang tersebut. Fulan, apa yang kau lakukan dengan mulutmu itu? Gitu. Oh, saya baca Quran. Setelah itu saya hadiahkan pahalanya untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia. Ternyata betul apa yang dia lihat di dalam mimpinya, kenyataannya memang seperti itu. Anaknya baca Quran dan dihadiahkan kepada ayah dan ibunya. Udah waktu berjalan, udah nggak mimpi-mimpi lagi. Satu saat mimpi lagi dia, tapi ada yang berbeda. Apa bedanya? Orang yang tadi mengutin, sekarang yang tadi nggak mengutin, sekarang ikut ngambilin. Dia bangun lagi dari mimpinya, dicari tuh orang yang biasa kemarin ada di pasar itu yang baca Quran. Begitu dicari-cari, nggak ada tuh orang. Ditanya kemana orang yang biasa jualan manisan itu. Orang bilang, oh dia udah meninggal dunia. Karena sudah meninggal, maka terputuslah sudah, nggak ada yang bacain doa. Kalau begitu, kita baca Quran, niatin buat ayah dan ibu kita, itu sampai kepada mereka, saudara sekalian. Jangan lupain ayah dan ibu kita. Makanya pantas kata Rasul, sab'un yajri ajruhum wa huwa fil qabri ba'da mautihim. Ada 7 yang mengalir terus itu pahala, sekalipun orangnya sudah meninggal di dalam kubur. Pahalanya ngalir terus, orangnya udah meninggal sampai hari kiamat. Apa kata Rasul? Yang pertama, man allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Itu asatis, guru-guru yang ngajarin Quran. Setiap hari ngajarin Quran. Biar katanya ngajarin cuman anak-anak. Jangan dipikir ngajar anak-anak tuh remeh. Justru itu yang jauh dari riya. Justru itu keikhlasan yang paling tinggi. Man allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, itu pahala yang terus. Di Kemayoran, saudara, dekat Harapan Mulia, itu ada namanya Ustadz Darul Qaufah. Ada yang kenal gak? Ustadz Darul Qaufah. Hari-harinya ngajar Quran. Ngajar Quran, ngajar tafsir gitu. Dia bilang, Ustadz, saya kepengen Ustadz datang ke Sukabumi, pesantrennya dia. Tapi nggak kesampean, ya. Allah sudah panggil beliau. Itu waktu saya hadir takziah, wajahnya tersenyum, saudara sekalian. Wajahnya tersenyum. Orang yang ngajarin ilmu, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus. Yang kedua, orang yang bikin parit, dialirin air untuk ke sawah di kampung tuh, itu sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, pahala yang terus. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggali sumur, sumurnya diambil airnya orang-orang. Ini orang-orang dulu nih yang begini nih. Dia bangun, dia bikin sumur, kemudian sumurnya airnya diambil sama orang. Itu sekalipun orang sudah mati sampai hari kiamat. Kalau di sini sekarang saya lihat di daerah Rawamangun tuh, ada orang punya rumah, rumahnya mungkin agak besar. Dia keluarkan itu keran, setiap hari orang ngambilin. Ada tulisan di situ, minum air isi ulang gratis. Itu setiap hari ada puluhan orang ngambil air minum gratis. Itu sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus. Au gharasan nakhlan, kata Rasulullah. Atau orang yang menanam pohon. Dia tanam pohon, tujuannya buat orang ngambilin. Pak, saya boleh gak ngambil jambunya? Ambil deh. Boleh berapa Pak? Sekilo? Udah gratis, emang saya siapin buat orang muslim. Sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, paling ratus. Aubana masjidan, atau orang bangun masjid. Ini masjid kan dulu tanahnya orang, betul gak? Diwakafin. Nih yang wakafin, pahalanya terus.
Yang penting jangan suka digerecokin sama ahli waris nih. Dan kadang ada masjid yang ngaku-ngaku saya ahli waris yang mewakafkan masjid. Namanya udah diwarisin, udah diwakafin, gak ada kata-kata ahli waris, saudara sekalian. Ahli waris itu orang yang mewariskan harta orang tuanya. Kalau diwakafin itu namanya wakaf, berhenti sudah. Udah nggak ada yang memilikin, yang milikin Allah. Makanya nggak boleh diganti dirubah di kata-kata saya ahli warisnya, saya keturunannya. Udah nggak ada kata-kata itu. Diwakaf sudah. Orang yang mewakafkan masjid, aubana masjidan, atau dia bangun masjid, pahalanya ngalir terus sekalipun orangnya sudah mati. Awaratha mushafan, atau dia wariskan mushaf. Apa namanya itu, wakaf Al-Quran. Al-Quran diwakafin. Yang terakhir, awwaladan yastaghfirunalah, atau dia meninggalkan anak yang minta ampun untuk orang tuanya. Setiap hari dia angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya, ampunin dosa saya dan dosa orang tua saya. Itu yang lebih utama dibanding dunia dan isinya, saudara. Bapak-bapak kok melototin saya sih? Nah, ini dengerin pengantuk sebenarnya. Makanya saya kemarin kira-kira 2 bulan lebih, ibu saya meninggal dunia. Saya walaupun usia 40 tahun ditinggal ibu saya, kayak sayap kehilangan satu sayap. Itu keramat diri saya. Kelihatannya setelah saya jadi ustadz gitu panggil, nggak ada yang manggil saya Fahmi aja itu kecuali emak saya aja berani. Dia bilang Fahmi katanya. Sekalipun Fahmi jadi ustadz, di mata emak Fahmi itu anak-anak katanya. Jadi saya nggak jadi ustadz, saya di hadapan emak saya. Fahmi itu tetap anak-anak. Sebelum meninggal dia ngomong sama saya gini, Fahmi jangan berhenti ngaji, karena Fahmi ngajar. Jadi itu saya pegang betul omongan saya itu. Saya nggak mau berhenti ngaji karena Fahmi ngajar. Waktu meninggal ibu saya, itu datang Habib Ali Kuitang, Habib Muhammad Al-Haddad Al-Attas, ada Ustadz, ada Kiai Fakhruddin Hazami, anak Mu'alim Syafi'i Hadami datang. Terus saya bilang sama Habib Ali, Habib, saya mohon maaf Habib, bukan saya nggak takzim dengan Habib, tapi saya pernah janji dengan ibu saya, kalau ibu saya meninggal dunia, saya yang sholatin ibu saya yang jadi imam ibu saya. Dan betul saja, Habib bilang, fadhol Ustaz, antum lebih utama. Maka ketika ibu saya dibawa di dalam keranda, dimasukkan keranda, saudara, orang yang mati itu bukan dia berarti mati, hilang sudah, tidak tahu apa-apa. Wallahi, demi Allah, dia tahu siapa yang datang, dia tahu siapa yang doakan, dia tahu siapa yang hadir, dia tahu. Dan dia tahu siapa yang mensolatkan dia. Maka saya yakin saat itu ibu saya tahu. Saudara, coba bayangin, saat kita berada di dalam keranda, di bawah dalam keranda, di bawah dalam masjid, saat itu anak kita yang sholatin kita. Saat kita dalam keranda, tuh kita seakan-akan gitu, ya Allah, itu anak saya, itu yang sholatin saya, itu anak saya. Begitu kita takbir, anaknya takbir, sholli ala hadzal mait, ya Allah, aku sholatkan ini. Allahu Akbar, dosa ayah dan ibunya dirontokin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmatnya punya anak soleh, saudara sekalian. Dimasukkan ke dalam kubur, dia yang doain, ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu saya. Itu yang lebih dicintain oleh ayah dan ibu kita, saudara sekalian. Makanya didik betul anak kita, biar besok jadi investasi besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ini kan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita bisa lagi bertemu dengan Ramadan, betul gak? Saudara-saudara kita kemarin ada, tahun ini nggak ada. Tahun ini ada, kita nih boleh jadi tahun depan nggak ada. Saya punya jemaah di daerah Harapan Mulia itu, sehat dia,
cuman pingsan di sawah, meninggal saudara-saudara. Masih muda, usianya 50 tahunan. Dan mati itu al-maut ja'a baktatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Dia nggak pakai permisi, nggak pakai. Kalau udah waktunya, habis sudah. Dan saya ngelihat itu indeks orang Jakarta meninggal tuh usia dari mulai 58 sampai 65 tuh tinggi tingkat kematiannya. Gitu. Saya ngelihat usia 70 dia rendah udah. Yang meninggal sedikit usia 70. 57, 58, 60, 65 tuh tinggi. Itu sesuai dengan hadis Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat saya antara 60 sampai 70. Wa aqulu maizalik, sedikit yang lampaui batas itu. Katanya nih yang meninggal usia 58, 59 tuh katanya PNS, begitu saudara katanya. Saya nggak tahu bener apa enggak tuh. Kok PNS 55 pensiun, 56 sakit, 57 stres, 58 meninggal, begitu sudah sekalian. Nggak tahu bener apa enggak, tapi di sini sih panjang umur semua, amin. Kalau Ustadz gimana? Biasanya panjangan usianya biasanya. Allah nih sayang betul dengan umat Nabi Muhammad nih di Ramadan ini. Kenapa? Allah kasih perintahkan kita puasa 1 bulan penuh dan itu hukumnya wajib. Tanda Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad, 1 bulan penuh kita suruh puasa. Allah nggak pernah perintahkan kita puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau ada yang suka puasa di luar bulan Ramadan, itu puasa sunnah dan paling banyak 8 hari atau 15 hari atau 11 hari. Siapa yang suka puasa 8 hari? Yang suka puasa Senin Kemis. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, dikumpul jumlahnya 1 bulan 8 hari. Oh, saya mau tambah lagi nih Ustadz, lebih maksimal lagi. Puasa tambah 3 hari namanya Ayyamul Bid, setiap tanggal 13, 14, 15. 8 tambah 3 sama dengan 11. Oh, saya mau lebih maksimal lagi Ustadz. Kata Rasul, ahabbu siyam ilallah saumu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Apa puasa Nabi Daud? Puasa selang-seling. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. 1 bulan dikumpul jumlahnya 15 hari. Dan saya yakin bapak-bapak di sini banyak yang nggak ngerjain, betul kan? Ada yang di sini suka puasa Nabi Daud? Ada? Nah, kalau dari diemnya sih yakin banget saya nggak pernah ada. Kenapa nggak ada? Berat, betul nggak? Berat Ustadz, dan itu hukumnya sunnah. Tapi Ramadan nggak pakai 15 harian, nggak pakai 25 harian, 1 bulan penuh, dan itu hukumnya wajib. Kenapa? Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad. Sayangnya gimana? Saking sayangnya nih Allah nih perintahin Nabi Muhammad bikin statement, sebuah hadis, man aftara yauman min Ramadan bi ghairi udhrin wala maradin. Siapa orang berani buka 1 hari saja bulan Ramadan, nggak pakai udzur, nggak pakai sakit, dia berani buka. Lam yaqdi anus yamud dahr wa insamahu. Kalaupun dia balas dengan 1 tahun penuh dia puasa, tidak akan membalas itu puasa 1 hari yang dia tinggalkan. Dia nggak puasa 1 hari, kenapa? Lagi nggak enak aja badan. Padahal sebenarnya mau wajib puasa. Lam yaqdi anus yamud dahr wa insamahu. Dia bayar 1 tahun penuh, tidak akan bisa dia bayar. Kenapa? Dosanya begitu besar. Diancam sama Rasulullah. Kenapa Allah Rasul ancam? Rasul itu sayang sama kita. Ramadan tuh mulia betul buat umat Nabi Muhammad. Bahkan saking mulianya, ada 1 malam yang nilainya 83 tahun lebih. Itu nggak sampai umur kita sampai situ. 1 malam 83 tahun. Gara-gara begitu Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa disebut kalimullah, yang bisa bicara dengan Allah. Gelarnya ulul azmi. Dia punya badan keker. Dia gelar ulul azmi, termasuk Nabi pilihan. Minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad umat itu enak banget loh. Sedikit kerjaannya, besar pahalanya. Khususnya Ramadan. Nah ini Ramadan puasa, wah itu besar pahalanya. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kamu puasa, tujuannya takwa. Apa tuh takwa? Takwa itu satu tingkatan yang tinggi di hadapan Allah, yang rewardnya nggak tanggung-tanggung. Al-Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
ada sorga yang sudah disiapkan untuk orang-orang bertakwa yang lebarnya selebar langit dan bumi. Sorga sudah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Apa artinya? Ramadan memerintahkan, di dalam Ramadan Allah perintahkan kita puasa. Tujuannya takwa. Takwa pahalanya, hadiahnya sorga. Apa artinya? Allah kepengen umat Nabi Muhammad ini dengan sebab puasanya masuk ke dalam sorga. Amin dong Pak. Amin pakai disuruh-suruh bapak-bapak. Allah kepengen umat Nabi Muhammad yang ada di Sumur Batu ini dengan puasanya masuk ke dalam sorga. Amin ya Rabbal. Makanya terakhir saya ingin katakan, waktu 5 menit lagi, kerjain 7 sunnah Rasul. Apa yang harus dikerjain? Main gaple, nonton TV, itu yang dikerjain. Wah rugi banget. Orang yang sama aja Ramadan dengan bulan yang sama, bulan Ramadan sama dengan bulan lain, itu manusia rugi. Orang yang sama Ramadan dengan bulan yang biasa saja, itu manusia rugi. Yang beruntung yang lebih bagus. Apa itu? 1, jangan tinggalkan sholat malam setiap hari. Sholat taubat, sholat hajat 2 rakaat. Jangan tinggalin. Kita bangun jam berapa Pak? Jam 3, setengah 3, setengah jam deh sholat taubat, sholat hajat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang ketiga, jangan tinggalkan baca Quran setiap hari. Ini sudah malam, ini sudah hari ke-6 puasa. Bapak-bapak udah berapa juz? Baca Qurannya berapa juz Pak? Kok saya tanya juz pada tengok-tengok? Ada yang bilang, Ustadz udah 15 juz sendirian. Kagak, keroyokan. Oh keroyokan, pantas 15 juz. 15 juz. Keroyokan. Jangan tinggalkan baca Quran. Yang keempat, jangan tinggalkan sodakoh. Sodakoh boleh berjalan, sodakoh boleh kasih takjil. Takjil apa itu? Puasa. Saya punya cerita sedikit. Saya tuh dulu waktu belum berangkat ke Tanah Suci umroh, saya nangis betul pengen berangkat ke Tanah Suci. Ya Allah, kapan bisa umroh, kapan bisa ke Tanah Suci, nangis betul. Ada kata guru saya gini, Ustadz, kalau mau doa kabul, doa sambil sodakoh. Saya pakai pikiran dagang nih, orang dagang. Gimana caranya supaya modalnya kecil, untungnya gede, begitu saudara. Gimana caranya? Saya bilang sama istri saya, kamu siapkan air teh yang panas, yang hangat, bawa ke masjid, bikin buat takjil Ramadan. 1 teh, gulanya cuma setengah kilo, airnya banyak, diminum sama banyak orang. Saya doa, ya Allah, kalau memang ada kebaikan, sampaikan saya ke Tanah Suci, ya Allah. Gitu. Benar saudara, nggak lama tuh, kira-kira setahun atau 2 tahun, saya berangkat ke Tanah Suci dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang saya bilang, ya Allah, kalau memang teh manis ini ada kebaikannya, sampaikan saya ke Tanah Suci. Berkat teh manis di bulan Ramadan, Allah berangkatkan saya ke Tanah Suci. Ke bapak-bapak, kalau yang mau punya hajat, masukin takjil. Tapi jangan mentang-mentang saya ngomong teh manis, semua buat teh manis semua, bukan. Ada masjid bawa ember buat teh manis doang, bukan. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat sunnah duha. Duha berapa rakaat? Minimal 2, paling banyak 8. Ada yang mengatakan 12, 8 deh. Bapak-bapak ngambil yang berapa? Paket hemat 2 rakaat. Mintanya uang jutaan. Memang kelakuan orang Indonesia begitu tuh. Paket hemat 2 rakaat, 8 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kata Rasul, tidak berkumpul kemiskinan, kefakiran bersama sholat duha. Rakaat pertama baca wasamsi wa duha, rakaat kedua baca wadduha. Rakaat pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya baca kuliah dengan kulhu. Angkat tangan deh. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal baha'a. Allahumma in kana rizqa fis sama' fa'an izilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kita doa sama Allah biar turun rezekinya. Jangan tinggalkan sholat duha. Paling bagus jam berapa Ustaz? Jam 8 boleh, tapi yang paling bagus ketika matahari lagi panas-panasnya, kira-kira jam 9, jam 10, itu paling afdol. Yang keempat, yang kelima, jangan tinggalkan istighfar setiap hari. Jangan tinggalkan sholat malam, jangan tinggalkan subuh berjamaah, jangan tinggalkan sodakoh, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan sholat sunnah duha, jangan tinggalkan istighfar setiap hari. Dan yang ketujuh, jangan tinggalkan wudunya apabila batal dari wudu. Apa tujuannya?
tujuannya supaya kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Isra jam berapa Ustaz? Berarti 6 lewat ya. Saya sudahi saja ceramah saya. Yang mau baca Quran silakan baca Quran, yang mau antrin anaknya sekolah silakan, tapi yang mau duduk sampai waktu Isra mudah-mudahan dapat pahala yang Rasul katakan begini, siapa orang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia zikir, termasuk dengerin ceramah kayak begini nih, termasuk ngaji baca Quran sampai waktu Isra. Isra itu subuh itu kira-kira habisnya masa terbit itu kira-kira 20 menit setelah subuh. Jadi kalau subuh 80 menit setelah subuh. Jadi kalau subuh jam 4 lewat 40 menit itu kira-kira jam 5 lewat 60 menit atau 57 sekarang. Jam 5 lewat 57 habis sudah subuh. Jangan langsung sholat, tambahin 10 menit, waktunya isyraq, naik matahari sampai sepenggalan, di situ sholat. Rasul katakan siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia zikir tetap di dalam masjid atau boleh juga di rumahnya, dia zikir, dia baca Quran, maka dia sampai waktu Isra dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh sempurna sempurna. Rasul katakan tamatan sampai 3 kali, sempurna. Jadi bapak-bapak yang punya waktu, ayo sama-sama saya juga dulu entar nih ya, sampai waktu Isra sholat 2 rakaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di pagi ini. Saudara sekalian, mudah-mudahan Allah taala berikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia akhirat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan nanti kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Afana karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira amrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برسول